Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya yakin percaya setiap kita diberkati Tuhan. Amin. Mari bersama-sama di pagi yang baik ini kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita memberikan ucapan syukur yang terbaik bagi Allah kita. Sepakat mari bersama tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Allah, Kau berikan kami kesempatan untuk kami boleh bangun dalam kondisi yang baik. Dan sebentar kami akan naikkan pujian kami, ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Kiranya Kau berkenan atas apa yang kami berikan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa.
kami bersyukur, bersyukur, bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. I love you Lord, I love you Jesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya la 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 se. Shiki ya la 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 bo. Shana la ya la 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 ma she. Ne ya ka ya la 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 bo. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih buat kesempatan yang indah ini. Sebentar Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, mari hari ini kita masih belajar akan kebenaran firman Tuhan dengan tema Everything Will Be Okay. Mari saya mengajak setiap kita membuka Yohanes pasal yang kedua. Kita akan baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11 dengan cepat. Mari perhatikan baik-baik. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca dari Injil Yohanes pasal yang kedua ini, saudara, kita bisa melihat sebuah
pesta pernikahan yang sedang berlangsung. Dan ketika pesta itu sedang berlangsung, ada sebuah permasalahan yang timbul, yaitu di mana mereka kekurangan atau hampir kehabisan anggur. Ada sebuah permasalahan di tengah-tengah pesta yang sedang digelar, ya. Dan kalau kita mempelajari tentang kisah ini, saudara, kebiasaan orang pada waktu itu mengadakan pesta bukan hanya 1-2 jam, tapi memang beberapa hari digelar dengan sedemikian meriahnya. Karena mereka menganggap bahwa sebuah pesta perkawinan itu adalah sesuatu yang sakral, ya, di mana mereka benar-benar mempersiapkan segala sesuatunya. Tapi ternyata segala sesuatu sudah dipersiapkan dengan baik sekalipun, akhirnya mereka kehabisan anggur. Mungkin saudara, mungkin undangan yang disebar atau bagaimana itu ya, itu banyak. Tetapi mungkin yang datang lebih banyak, sehingga persediaan anggur menjadi kurang. Saudara, coba kita merenungkan sejenak. Ketika sebuah permasalahan datang, dan ini permasalahan anggur, apa yang biasanya terjadi? Orang pasti mulai berpikir, apalagi orang-orang ya, para istilahnya yang membantu di perkawinan itu, begitu mendengar bahwa anggurnya habis atau hampir habis, pastilah yang muncul pertama kali adalah bagaimana caranya memperoleh anggur dengan cepat, dengan banyak, sehingga mereka tidak lagi kekurangan anggur. Sebuah permasalahan datang dalam perkawinan itu. Tetapi di hari ini kita bisa melihat sesuatu yang tidak lazim, sesuatu yang di luar kebiasaan orang banyak. Kalau orang kekurangan anggur, yang pasti belilah ke toko anggur. Mungkin seperti itu dengan mudahnya kan. Mungkin kalau orang kekurangan makan, tinggal cari restoran atau makan yang jual makanan yang terdekat, yang tentunya bisa dengan cepat menyediakan kalau orang itu kekurangan makan. Tetapi di sini sebuah permasalahan datang dalam sebuah pesta perkawinan, ya. Tetapi ketika masalah itu datang, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari supaya hidup kita pun juga boleh mengalami sebuah mujizat, sebuah pertolongan, sebuah hal di mana akhirnya walaupun ada masalah yang menimpa, walaupun ada masalah yang datang, kita masih bisa berkata segalanya, semuanya akan baik-baik saja. Coba kita perhatikan ada 2 hal yang dapat kita petik dari firman Tuhan hari ini, ya. Yang pertama, saudara, ketika permasalahan datang dalam perkawinan itu, Ibu Yesus datang kepada Tuhan. Coba kita perhatikan ayat yang ketiga. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Saudara, biasanya kan tadi saya bilang di awal, orang kalau kehabisan anggur pasti akan mencari atau bertanya siapa yang menjual anggur. Dan saya percaya Yesus bukan penjual anggur. Tetapi Ibu Yesus datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, menceritakan permasalahan yang ada, yaitu mereka kekurangan anggur. Ini sebuah hal yang luar biasa yang dapat kita contoh. Kalau di hari-hari ini ada permasalahan yang datang dalam hidup kita, siapa pertama kali yang kita datangi? Itu akan membuktikan apakah kita benar-benar mau mencari Tuhan atau tidak. Kalau ada masalah datang hidup kita, kita pertama-tama datang kepada Tuhan, itu sebuah hal yang luar biasa seperti apa yang dilakukan oleh Maria. Datang kepada orang yang tepat. Dengan datang kepada Tuhan artinya kita benar-benar hidup mau mengandalkan Tuhan. Hidup mau benar-benar berserah kepada Tuhan. Ya. Kita bisa melihat yang dilakukan oleh Ibu Yesus ini, dia datang kepada pribadi yang tepat, menceritakan tentang permasalahannya. Dan saya percaya walaupun dikatakan Tuhan Yesus berkata di ayat yang keempat, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Saudara,
Perhatikan baik-baik. Yang dijawab oleh Tuhan Yesus bukan, oh ya ibu, pasti nanti akan tersedia. Tenang saja, enggak seperti itu saudara. Bahkan seolah-olah Tuhan itu tidak ambil pusing dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Yesus. Dengan apa yang dikatakannya itu. Tetapi kalau kita perhatikan baik-baik saudara, Tuhan itu sebenarnya sudah tahu dengan permasalahan yang terjadi. Kenapa? Karena dia sudah berkata, saatku belum tiba. Artinya apa? Tenang, tunggu waktunya. Nanti ketika waktunya tiba, engkau akan melihat sebuah mukjizat yang akan terjadi. Sebenarnya ketika Yesus berkata saatku belum tiba, artinya apa? Akan ada waktunya yang tiba. Akan ada waktunya itu datang. Saatnya Tuhan, waktunya Tuhan. Dan yang luar biasa, yang kedua yang dilakukan oleh Ibu Yesus ya, dikatakan ayatnya yang ke-5. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Saudara, hanya dengan mendengar sebuah jawaban, kalau orang yang tidak mengerti, wah ini berkata Yesus ini enggak peduli. Tetapi saya percaya dengan Ibu Yesus mendengar apa yang disampaikan Tuhan Yesus, Maria tahu bahwa Tuhan itu sebenarnya tahu dan pasti akan melakukan sesuatu. Kenapa? Karena dia berkata, saatku belum tiba. Ya. Dan yang luar biasa, belum mendapat kepastian pun Maria sudah bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa Yesus, Tuhan Yesus akan berbuat sesuatu dengan dia menghampiri pelayan-pelayan dan berkata, apa saja yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Apa saja yang dikatakan kepadamu, lakukan itu. Kita bisa melihat sebuah iman yang besar dan rasa percaya kepada Yesus. Ya. Dan bukan hanya iman Maria. Kalau kita perhatikan di sini di ayat yang ke-6, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Lalu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ketika para pelayan mendengar apa yang disampaikan oleh Maria, mereka menangkap pesannya. Lalu ketika Yesus benar-benar datang kepada mereka dan berkata, isilah tempayan-tempayan ini penuh dengan air, mereka tidak berbantah, buat apa, tidak seperti itu. Tetapi mereka melakukan seperti apa yang dipesankan Maria. Apa saja yang dikatakan, lakukan itu. Lalu ayat yang ke-8 dikatakan, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Sekali lagi kita melihat mereka gak berbantahan, mosok air suruh bawa ke pemimpin pesta. Nanti kita diketawain gak seperti itu saudara? Karena mereka punya iman seperti apa yang disampaikan Maria, mempercayai Tuhan. Ketika mereka mencedok air seperti apa yang disuruhkan oleh Tuhan, air itu dibawa kepada pemimpin pesta, mukjizat terjadi. Ketika pemimpin pesta mengambil air itu kemudian mengecapnya, dia tahu, wow, ada anggur spesial, ada anggur yang enak sampai sekarang. Bahkan dia berkata, biasanya orang pesta yang baik dulu yang keluar, lalu setelah mereka puas minum baru yang tidak baik. Tetapi ini sampai sekarang anggur yang ada adalah anggur yang terbaik. Ketika ada permasalahan, kita mencari Tuhan. Saya percaya di situ ada jawaban, di situ ada jalan keluar. Dan ketika kita datang kepada Tuhan dan Tuhan menyampaikan sesuatu melalui firman-Nya, ketika kita memegang dan mempercayai
apa yang dikatakan Tuhan melalui firman-Nya, kita mempercayai firman Tuhan dan melakukannya, maka saat itu mujizat terjadi. Sehingga singkat cerita saudara, dikisahkan di kisah ini, ya, mereka tetap bisa menggelar sebuah pesta yang luar biasa dengan anggur yang melimpah, ya, dengan anggur yang terbaik. Artinya pesta itu dapat berjalan lancar sampai selesai tanpa kekurangan sesuatu pun. Pertanyaannya, bagaimana dengan hidup kita? Apakah ketika ada masalah datang, ketika ada tantangan datang, ketika ada tekanan menimpa kita, siapa yang kita cari? Apakah kita mengandalkan Tuhan dengan mencari Tuhan, ataukah kita mengandalkan pertolongan orang lain? Saya percaya ketika kita datang kepada Tuhan meminta pertolongannya, Tuhan gak mungkin lepas tangan. Dia pasti akan menolong setiap kita. Amin. Ayat yang terakhir, Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kita punya Tuhan yang selalu ada buat kita. Kita punya Tuhan yang menyertai kita. Dia Allah Immanuel, Allah yang selalu ada bersama dengan kita. Apapun permasalahan hidupmu, mari tetap percayakan, tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Sebab pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Sebab Dia Allah yang menyertai dan memegang tangan kita, memberikan pertolongan sehingga kita memperoleh kemenangan. Demikian firman Tuhan hari ini. Semoga menjadi kekuatan, tuntunan bagi setiap kita. Immanuel, Tuhan Yesus bersama dengan kita, dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.